Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, setelah kita memahami bahwa di era ini Shinjutsu akan ditampilkan lebih masif lagi, dan kita teringat adegan di mana beberapa Otsutsuki mengkonsumsi buah dewa dan akhirnya membangkitkan kemampuan luar biasa. Itulah cara mereka bertransformasi. Cerita tentang Shinjutsu maupun Shinjutsu adalah dua paket yang saling berhubungan, apalagi ini menyangkut perihal God Otsutsuki Shibai dan Kaguya. Yang menarik teman-teman, ada dirumorkan Boruto nanti ketika dia bertemu dengan Jubi dan beberapa fase melihat dari kehancuran Konoha itu, dia ini berpotensi memakan buah Shinju loh. Dan dari insiden itu dia akan mengaktifkan secara permanen Shinjutsu miliknya, dan itu terhubung dengan Jogan. Pertanyaannya, bukannya Jogan itu sudah sejak awal dimiliki Boruto ya? Tapi kenapa masih berhubungan dengan Shinju? Nah, apakah dengan makan buah Shinju tersebut Boruto akan membangkitkan mata tersebut lebih cepat dan sebagai kekuatan tertingginya, sama seperti Kaguya yang notabene seorang Otsutsuki? Ketika memakan buah Shinju itu dari Jubi, dia membangkitkan Rinne Sharingan sebagai bagian dari teknik Shinjutsu pula. Nah, dengan teori seperti itu bisa saja loh, malahan Boruto akan berpotensi membuka beberapa kemampuan Shinjutsu lainnya dalam dirinya tersebut. Nah, jika teman-teman penasaran tentang hipotesa ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, pembahasan ini kita mulai dari sini ya nakama. Bagian dari menariknya cerita bahwa terseru time skip ini diawali dengan informasi Shinjutsu. Itu adalah sejenis teknik dewa yang hanya dimiliki oleh Otsutsuki. Dari Shinjutsu itulah baru ada turunan lain seperti Dojutsu, Kenjutsu, Ninjutsu maupun beragam teknik waktu lainnya. Seseorang pengguna Shinjutsu otomatis dia itu berhubungan pula dengan Otsutsuki maupun tidak secara langsung. Dari ribuan tahun lalu hingga masa sekarang ini, keberadaan tentang pohon dewa Shinju masih menjadi atensi menarik bagi seorang Otsutsuki, karena dari sanalah sumber kekuatan genetika besar yang akan membuat seseorang Otsutsuki itu akan bertransformasi. Pohon Shinju itu kemampuan Shinjutsu maupun God Otsutsuki adalah inti cerita yang menarik sekarang ini jika dibahas lebih lanjut. Tahu kan bahwa ending chapter 3 kemarin Boruto itu sudah berada di titik koordinat dari Jubi dan dia bersiap berpindah ke sana kan, dengan menandai lokasi dan cakra yang terhubung dengan katak pengintainya. Nah, ada beberapa kemungkinan jika Boruto sendiri itu melalui Jubi dan di masa depan ini nanti dia akan memakan buah Shinju, pohon yang menjulang tinggi yang berasal dari benih Jubi ekor 10. Kenapa kita berasumsi seperti itu? Karena dulu kita serasa diberikan clue ketika Boruto maupun Kawaki punya potensi besar jika mengkonsumsi Shinju itu, dan sekarang ini Boruto yang notabene adalah seorang Otsutsuki tentu dong akan memiliki keistimewaan besar jika dia mendapatkannya. Bahwa masih ada kemungkinan karena hal tersebut Boruto ini berpotensi membangkitkan banyak Shinjutsu lainnya, dan Jogan ini kami rasa berhubungan dengan buah Shinju tersebut. Artinya kebangkitan Jogan itu bisa saja menjadi lebih cepat jika Boruto memakan buah dari pohon Shinju. Ini sama asumsinya dengan teknik Koto Amatsukami yang akan bangkit lebih cepat jika ditambah dengan sel DNA Hashirama. Coba pertanyaan itu gini, Min, lah bukannya Jogan itu sudah ada sebelum Boruto atau masih kini ada di tubuh Boruto ya? Artinya dia kan tak harus makan Shinju aja, Jogan itu sudah berada dalam diri Boruto kan ya? Ya, itu benar teman-teman, Jogan memang sudah ada sejak lama, dan Jogan ini nyatanya memang ditakdirkan menerangi jalan Boruto yang gelap dalam dunia shinobi. Tapi yang kayak maksud Boruto ini berpotensi membangkitkan Shinjutsu jika ia memakan buah Shinju adalah kasus yang sama seperti Kaguya. Dia adalah Otsutsuki dan leluhur Boruto yang sudah sejak awal memiliki potensi membangkitkan Dojutsu baru lebih cepat jika memakan Shinju. Dan ketika Shinju itu dikonsumsi, Kaguya ini bertransformasi membangkitkan Rinne Sharingan ya kan? Nah, untuk Boruto bisa saja Jogan itu berhubungan dengan Shinju, karena ini serasa nyambung dengan TK Otsutsuki yang berada pada Shinko dan Ishiki dahulu. Kala itu Ishiki menyuruhku untuk memakan buah dari pohon dewa Shinju, lalu mengorbankan Boruto maupun Kawaki salah satunya untuk santapan dari Jubi sendiri, sehingga cakra tersebut bertransformasi dengan sangat baik. Dan di sanalah TK Otsutsuki itu terjadi. Lalu muncul semacam sosok entitas dengan mata-mata seperti Jogan kan. Ini serasa mengidentifikasi clue kan ya. Kalau di
dipikir-pikir, artinya seseorang yang memakan Shinju, dia berpotensi membangkitkan lebih cepat Daojutsu yang terhubung dengannya. Mereka yang memiliki kemampuan Otsutsuki maupun karma itu berpotensi membangkitkan Shinjutsu baru. Mungkin itu adalah jenis Dojutsu spektakuler. Nah, untuk kasus Boruto seperti ini bisa saja. Jogan sekarang pun juga belum bangkit. Di manga aja belum diceritakan sama sekali, dan di episodenya hanya beberapa kali saja tampil. Bayangkan jika itu memang cara Boruto untuk bangkitan permanen Jogannya, itu bakalan menarik teman-teman. Karena kita tahu dahulu beribu-ribu tahun yang lalu, bahkan sebelum manusia itu memiliki konsep cakra, manusia terus-menerus berperang satu sama lain kan. Bibit Shinju, pohon ilahi itu jatuh ke bumi sebagai asteroid dan seolah-olah menyerap energi dari pertumbuhan darah, tumbuh menjadi pohon besar yang menjulang tinggi di atas pedesaan. Pohon itu tidak peduli terhadap penderitaan manusia dan terbebas dari konflik dan perang. Dikatakan bahwa pohon ilahi ini menampung roh iblis, dan orang-orang yang mendekati pohon tersebut akan layu dan mati seperti dedaunan di dahan. Ada pula yang menganggap pohon itu sebagai tiang suci yang menjulur ke surga nih. Setiap 1000 tahun sekali dikatakan bahwa pohon ilahi itu menghasilkan buah terlarang yang tidak boleh diambil oleh manusia. Namun seseorang yang melakukannya, dia akan mendapati transformasi yang luar biasa. Kekuatan baru akan muncul dan mereka pun juga akan membangkitkan tanduk baru sebagai perwujudan bahwa kekuatan mereka seperti sosok monster yang mengerikan. Nah, jika leluhur Boruto aja Kaguya seperti itu, apalagi dirinya nih yang notabene juga ada Momoshiki. Dia pun memiliki tanduk ketika dalam transformasi Borushikinya. Bahkan ya, yang juga menarik dalam mode itu, tanduk Boruto itu memang tergolong aneh. Kita sendiri agak cukup skeptis kenapa tanduk Boruto pun juga tak seperti Momoshiki. Bahkan malahan ini seperti serasa mirip tanduk Shibai kan. Nah, itulah kenapa hipotesa ini terkait dengan Shinju teman-teman. Karena ada kemungkinan jika Boruto itu benar memakan Shinju, sama ketika Momoshiki memakan buah transformasi dari Kinshiki itu, ia akan membangkitkan seperti apa tanduk dalam kemampuan tertingginya. Apakah Momoshiki atau bahkan Shibai? Pada dasarnya kemampuan Shinjutsu itu memang baru mulai diketahui melalui pengamatan Amado dan validasi Momoshiki. Bahkan sosok Shibai adalah dalang dibalik semuanya, dan Momoshiki hampir mengetahui semuanya nih. Yang mana teknik-teknik yang tergolong dalam Shinjutsu itu, itulah kenapa dia begitu berambisi mendapatkan buah Shinju pula dan Jubi, karena mau mengetahui melalui hal tersebut Shinjutsu baru akan lahir dari transformasinya. Namun Momoshiki itu mungkin tak terlalu menyadari jika dari awal Boruto ini sudah memiliki kekuatan Shinjutsu besar yang masih tertidur dalam dirinya. Dan ketika hal itu terjadi, memakan Shinju, Jogan itu mungkin akan bangkit dan malah membuat Momoshiki itu gagal untuk mengambil alih tubuh Boruto, karena ada Jogan yang notabene Shinjutsu yang bisa menetralkan energi-energi negatif dari tiap hal. Nah, perihal Jogan itu memang menarik teman-teman. Tapi yang pasti Jogan itu akan terhubung dengan Shinjutsu baru maupun God of Otsutsuki. Nah, itu semuanya akan sangat tepat kaitannya jika sudah berhubungan dengan Jubi maupun pohon Shinju. Nah, kalian harus ingat nih, buat cerita tentang Shinju kita juga harus membreakdown lebih jauh dan lebih detail lagi cerita tentang nenek moyang Boruto, Kaguya, lebih lengkap lagi. Maybe next time kita akan membahas lebih lengkap sesuatu yang menarik yang juga pernah diomongkan dalam cerita Kaguya Otsutsuki. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup segitu dulu ya kalau pembahasan kita kali ini mengenai kemungkinan Boruto itu akan bangkitkan banyak Shinjutsu dan hipotesa Jogan ini berhubungan dengan buah dewa pohon Shinju. Nah, jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.